Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan sedikit memaparkan mengenai 6 dimensi Smart City menurut Kominfo untuk tugas UTS Smart City. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Marzuk Alhimni, NIM 071, Sylvia Dewi Sugiyarti, NIM 097, dan saya sendiri, Alia Nabila Putri Haryadi, NIM 045. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi kawasan perkotaan adalah meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan dari luar kota atau dari desa ke kota, sehingga menyebabkan populasi masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Bukan hanya permasalahan populasi saja, namun ada beberapa permasalahan juga, diantaranya yaitu meningkatnya sampah, munculnya kawasan kumuh, angka kriminalitas naik, dan lainnya yang dapat diawali dengan fenomena urbanisasi. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan urbanisasi yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan menerapkan konsep Smart City. Smart City atau kota pintar merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan pengembangan program Smart City di Indonesia. Menkominfo mendorong negara anggota G20 untuk mengembangkan program Smart City untuk menciptakan kota-kota yang mampu membantu masyarakat hidup lebih berkelanjutan dan produktif. 6 dimensi Smart City. Terdapat 6 pilar untuk membangun Smart City, di antaranya yaitu yang pertama, Smart Economy, yang kedua Smart Governance, yang ketiga Smart People atau Society, yang keempat Smart Living, yang kelima Smart Branding, dan yang terakhir Smart Environment. Seperti ini 6 pilar yang tadi saya sebutkan. Kemudian pengertian dari ke-6 pilar tersebut. Yang pertama, Smart Economy. Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Smart Economy meliputi event internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup. Kemudian selanjutnya ada Smart Governance. Smart Governance adalah salah satu dimensi dari Smart City yang mengutamakan dari sisi pengaturan pemerintahan. Untuk menciptakan tata kelola serta upaya pemerintahan yang transparansi terhadap masyarakat serta jujur, bersih dan adil, maka diperlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Smart Governance terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik, ketersediaan sarana internet atau Wi-Fi, dan sumber daya manusia di perkotaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Marzuk. Selanjutnya ada Smart Society. Smart Society adalah mewujudkan ekosistem sosio, teknis, masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual, untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan 3 elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan. Smart People atau Smart Society yang terkait pada pilar ini yaitu pendidikan, integrasi masyarakat. Selanjutnya ada Smart Living. Smart Living merupakan cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada paradigma kenyamanan, praktis, dan juga kreatif.
Tidak hanya itu, konsep smart living ini juga bisa dikaitkan pada kehidupan dalam sebuah hunian karena secara umum konsep ini juga bisa diartikan sebagai cara berkehidupan yang pintar, yakni dalam menata hingga merencanakan hunian hidup yang baik, nyaman, dan juga modern. Smart living berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan rasio ketimpangan pendapatan. Selanjutnya ada smart branding. Smart branding merupakan upaya membangun branding daerah yang lebih pintar sesuai dengan potensi dan peluang pengembangan daerah. Inovasi untuk memasarkan daerah menjadi tantangan untuk pengembangan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu turis, bisnis, dan city appraisal. Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian ada smart environment. Smart environment merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasarnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Smart environment, pilar ini berkaitan dengan RTH per kapita, carbon footprint, dan pengelolaan sampah yang bijak. Adapun pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai 6 pilar sebagai berikut. Yang pertama ada smart environment, yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Selanjutnya ada smart economy, yaitu memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Selanjutnya ada smart branding, yaitu membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Dan yang selanjutnya ada smart governance, yaitu memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Kemudian ada smart society, yaitu memastikan masyarakat, tujuan wisata prioritas, dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan yang terakhir ada smart living, mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Selanjutnya ada implementasi 6 dimensi Smart City di Kota Surabaya. Yang pertama, Smart Governance. Pada kategori Smart Governance, Kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan TIK, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menggunakan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Yang kedua, Smart Economy. Dalam Smart Economy, Surabaya menerapkan pemberdayaan berbagai komunitas usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa disebut UMKM. Surabaya juga memiliki beberapa program, salah satunya yaitu Pahlawan Ekonomi. Program ini baru populer sekitar tahun 2012-an. Dalam program tersebut, ibu rumah tangga dan pemuda digerakkan untuk mengasah kreativitas. Selain itu, mereka juga didorong untuk menambah wawasan melalui kegiatan berjualan, sehingga hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada Smart Branding. Pada kategori Smart Branding, beberapa program unggulan dalam merealisasikan tumbuhnya industri kreatif, yakni tata rupa dan rebranding maskot milik Kota Pahlawan tersebut.
Tata rupa sendiri adalah wadah yang mempertemukan antara desainer terpilih dengan pelaku usaha kecil menengah atau UKM binaan pemerintah Kota Surabaya untuk berkolaborasi membuat kemasan dengan desain dan logo yang menarik. Yang keempat ada Smart People. Pada kategori Smart People, mantan wali kota Surabaya yaitu Ibu Risma melakukan pengarahan bagi anak-anak yang terindikasi tawuran. Ibu Risma hendak melakukan apa saja untuk membuat anak di Surabaya dapat berkembang lebih baik. Selain itu, Ibu Risma juga melakukan bimbingan dan membangun fasilitas bagi masyarakat difabel. Di Kota Surabaya juga sering dilakukan sosialisasi dan beberapa pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM masyarakat Surabaya. Yang kelima ada Smart Living. Pada kategori Smart Living, Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas, Traffic Management Center, fasilitas Wi-Fi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada Smart Environment. Pada kategori Smart Environment, Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System, sistem pengolahan sampah berbasis IT, dan sistem monitoring air berbasis IT. Sekian yang dapat saya dan kelompok sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.